Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengoreksi isi kitab yang bernama Kitab Imdadul Fuad. Kitab ini nampaknya ditulis oleh seorang muhibin dari Kabib, dan dalam hal ini kitab Imdadul Fuad itu kitab yang mengulas terkait biografi Kabib Abdullah Al-Haddad, kemudian menjelaskan amalan-amalan Kabib Abdullah Al-Haddad, dan kemudian menjelaskan tentang pentingnya umat muslim di seluruh dunia untuk mengamalkan Rotibul Haddad. Namun dalam kitab ini banyak sekali kandungan yang menurut saya janggal. Kenapa? Banyak menukil dari pendapat ulama-ulama populer tetapi tidak disertakan catatan kakinya. Misalnya mengambil pendapat dari Imam Mawahib, ini tidak disertakan pengambilannya dari kitab apa, halaman berapa, sehingga kita ragu apakah itu benar-benar pandangan dari Imam Mawahib atau itu hanya mencatut nama tokoh besar saja. Mengingat Imam Mawahib ini adalah orang yang berpaham torekot Sadiliyah. Rasanya tidak mungkin ketika kemudian memberi satu pendapat yang pendapat ini saya anggap bertentangan dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan artinya legitimasi tentang kehebatan Habib Abdullah Al-Haddad yang tercantum di dalam kitab ini. Nah, kitab Imdadul Fuad ini ditulis oleh Muhammad Abdul Majid Kamil Sakwafi. Ini orang yang saya temukan di kata pengantar kitab ini nampaknya dari India. Jadi berikut adalah rincian informasi mengenai asal-usul beliau yang tercantum dalam dokumen tersebut. Tempat kelahiran, ini Abdul Majid, lahir di kawasan Malabar, Kadambot, Manjeri, Kerala, India. Ya, alamat lengkap dokumen tersebut mencantumkan alamat Abdul Majid di Madariman, Halam Todi, TG Kara, Mudikode, PO Kadambot, Manjeri, Malapuram, Kerala, India. Ini berarti seorang mukibin yang menulis kitab Imdadul Fuad ini berasal dari India. Dan di sini memuat terkait kehebatan-kehebatan Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian menjelaskan terkait pentingnya mengamalkan Rotibul Haddad dan bahayanya meninggalkan Rotibul Haddad ketika sudah terlanjur diamalkan. Nah, ini nanti akan saya bahas secara bertahap. Riwayat pendidikan Abdul Majid ini menempuh pendidikan di berbagai institusi di India seperti Jami'ah Al-Baqiyatus Sholihat di Vellore dan Markas As-Sakofah As-Sunniyah Al-Islamiyah di Kalicut. Ini jelas bahwa penulis kitab Imdadul Fuad ini orang yang berasal dari India dan ini merupakan seorang mukibin. Walau di sini tercatat sebagai orang yang pernah menempuh di pendidikan As-Sunniyah Al-Islamiyah dan meyakini bahwa dirinya adalah orang yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi buktinya
ide atau pendapatnya ini dimuat dalam kitab Imdatul Fuad dan saya koreksi banyak yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, fokus yang akan saya bahas ini redaksi kitab halaman 521 halaman 522. Ini ada di bab ziarah kubur. Dan redaksinya saya tampilkan di layar sehingga pada saat saya membaca kemudian saya menjelaskan dan saya mengatakan kesesatannya itu nanti penonton bisa tahu dan penonton tidak menganggap bahwa saya itu orang yang mengada-ada. Jadi redaksinya penonton bisa simak dan saya mulai akan membacanya. Wa kana sayhu Abul Mawahibi aidan yaqulu minal auliya'i man yanfa'u muridahu shadiqa ba'da mamatihi aktsara mimma yanfa'uhu hala hayatihi wa minal ibadi man tawallahu ta'ala tarbiyatahu binafsihi bi khairi wasitatin wa minhum man tawallahu biwasitati ba'dhi awliyaihi walau mayitan fi qabrihi fayara muridahu wa huwa fi qabrihi wa yasma'u muridahu sautahu minal qabri walillahi ibadun yatawalla tarbiyatahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama binafsihi min ghairi wasitatin likasrati sholatihim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya Syekh Abdul Mawahib juga berkata, di antara para wali ada yang memberikan manfaat kepada muridnya yang jujur setelah wafatnya. Ini lebih besar daripada manfaat yang diberikannya saat ia masih hidup. Jadi ini menjelaskan terkait karomah wali-wali Allah. Jadi ada wali yang pada saat hidupnya ini tidak begitu memberi manfaat kepada muridnya, tapi setelah si wali tersebut wafat, ini cenderung lebih banyak memberi manfaat kepada muridnya yang masih hidup. Dan pernyataan ini memang banyak diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah dan banyak termaktub di kitab-kitab tasawuf. Dan untuk yang ini saya tidak begitu mengkritisinya karena mau diyakini ya silakan, mau tidak diyakini ya silakan karena sulit untuk membuktikan kebenarannya. Kemudian saya lanjut, di antara hamba-hamba Allah ada yang pendidikannya langsung ditangani oleh Allah tanpa perantara. Ini lagi, jadi ada sebagian hamba yang pendidikannya, ilmunya itu langsung diberi oleh Allah tanpa perantara. Ini orang ahli sunnah wal jamaah meyakini sebagai ilmu laduni. Saya tidak akan banyak bicara terkait ilmu laduni ini apakah benar-benar ada atau tidak. Dan siapakah orang yang benar-benar sudah dididik langsung oleh Allah tanpa perantara, ya kita tidak tahu. Tapi sebagai bahan perbandingan, ketika Rasulullah SAW merupakan kekasih Allah saja, kemudian di situ tetap Allah memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad, itu lewat perantara, tidak langsung kemudian Allah memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad tanpa perantara. Artinya manusia itu dididik melalui kerja keras, melalui guru, melalui perantara sesama makhluk. Nah, ketika kemudian dipahami atau diyakini bahwa ahli sunnah wal jamaah meyakini ada sebagian wali yang kemudian pendidikannya itu langsung ditangani oleh Allah dan tidak melalui proses lantaran atau tidak melalui proses makhluk yang mengajar, ya wallahu alam, apakah ini benar-benar terjadi atau hanya diyakini semata. Kemudian yang akan saya kritisi ya di redaksi ini. Di antara mereka ada yang
dididik oleh gurunya yang sudah meninggal. Jadi di antara mereka ada yang ditangani dengan perantara sebagian walinya. Meskipun wali tersebut sudah meninggal di dalam kuburnya, ia melihat muridnya saat ia berada di dalam kuburnya dan muridnya pun mendengar suaranya dari dalam kubur. Nah ini di redaksi inilah yang saya soroti, bahwa ada sebagian wali Allah yang katanya dididik gurunya yang sudah meninggal. Pada saat muridnya ziarah ke makam gurunya yang merupakan wali, dan si murid itu ya wali, maka si guru yang sudah ada di dalam kubur itu melihat kedatangan muridnya yang lagi ziarah. Kemudian sang guru yang ada di dalam kubur ini memberikan pelajaran atau pendidikan kepada muridnya. Dan muridnya ini mendengar suara gurunya dari dalam kubur. Nah ini menurut saya sudah menyalahi dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Ya karena orang yang sudah meninggal, ya meninggal. Kalaupun nanti kok bisa menjumpai orang yang masih hidup, itu biasanya lewat proses mimpi. Misalnya memberi pesan khusus kepada yang masih hidup. Kalau prosesnya melalui mimpi, saya masih mempercayainya. Tapi kalau kemudian orang yang sudah meninggal, kemudian masih bisa berinteraksi, masih memberi pelajaran kepada muridnya, sang guru melihat muridnya datang, kemudian sang guru memberi pelajaran kepada muridnya, dan si murid mendengar suara guru dari dalam kubur, maka saya merasa bahwa ini sangat berlebihan. Mengingat antara alam dunia dan alam barzah itu ada sekat. Disebut alam bariyah ya karena memang ada sekat antara alam dunia dan alam barzah atau alam kubur. Sudah dinyatakan ada sekat, tapi kok kemudian orang yang ada di dalam kubur itu bisa berinteraksi sebagaimana orang yang masih hidup. Dan kemudian interaksinya itu si murid itu mendengar ucapan gurunya dari dalam kubur. Ini menurut saya sangat-sangat berlebihan. Dan yang semacam ini kemudian pelan-pelan dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai sebuah kebenaran. Padahal jika kita mau berpikir, siapa sih orang yang pernah mengalami hal semacam itu? Artinya orang yang benar-benar telah membuktikan, diajari gurunya yang sudah meninggal, sang guru bicara dari dalam kubur dan muridnya mendengar suara gurunya. Ini siapa yang pernah mengalaminya? Nah, jika tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan ada yang pernah mengalaminya, maka meyakini cerita yang semacam ini sama saja kita meyakini sesuatu yang sulit diuji kebenarannya. Karena tidak ada dalil satupun yang membenarkan cerita semacam ini. Dan fungsi ziarah itu kan bahwa orang yang masih hidup, kenapa sampai kemudian disunahkan ziarah? Ya karena alasannya mengingat kematian. Ketika kemudian ziarah menjadi tempat pendidikan, justru yang diziarahi memberi pelajaran kepada muridnya, maka ini fungsinya terbalik dari hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah kan menyatakan, nahaitukum an ziyaratil kubur fazurruha li annaha tudzakkirul maut. Bahwa fungsi kenapa penting ziarah kubur ya karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Mengingatkan kematian kepada orang yang masih hidup, orang yang berziarah. Tapi kalau kita melihat redaksi yang ada dalam kitab Imdatul Fuad di halaman 521, halaman 522, ini justru kebalik fungsinya. Orang yang sudah meninggal ini memberi kemanfaatan kepada orang yang masih hidup dan memberi pelajaran kepada orang yang masih hidup, berinteraksi. Sang guru dari dalam kubur ngomong, si murid mendengarkan ucapan gurunya dari dalam kubur. Nah ini kan menurut saya bisa menyebut sebagai dongeng khurafat. Dongeng yang dilebih-lebihkan.
Dan jika cerita semacam ini nanti diyakini, kita justru akan terjerumus ke dalam pengkultusan sosok. Menganggap bahwa sosok-sosok wali itu sebagai manusia yang setara dengan Tuhan. Lah ini justru membahayakan. Sudah meninggal, tapi tidak ada sekat antara yang masih hidup. Bahkan suaranya saja masih didengar orang yang ada di dunia. Kemudian saya lanjut. Dan bagi Allah ada hamba-hamba yang pendidikan rohaninya ditangani langsung oleh Nabi tanpa perantara. Karena banyaknya sholawat yang mereka ucapkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang redaksi ini saya masih bisa menerima. Kalau misalkan ada sebagian ulama yang diajari ilmu langsung dari Rasulullah, tapi saya menangkap bahwa itu terjadi lewat mimpi. Keyakinan saya itu bisa terjadi tapi lewat mimpi. Lah kalau lewat nyata, kemudian Rasulullah sudah wafat, kemudian berwujud semula sebagaimana manusia dan menjumpai di alam sadar sebagaimana orang yang masih hidup, saya rasa saya belum bisa menyatakan bahwa ini benar. Karena apa? Ya untuk membenarkan tidak ada alat untuk memverifikasinya, pembuktiannya tidak ada. Tetapi kalau lewat mimpi, ini ya banyak yang sudah mengalaminya. Mimpi dijumpai Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan pesan baik, nasihat baik kepada orang terpilihnya Allah, itu banyak. Nah, kalau kemudian diyakini bahwa Rasulullah walaupun sudah wafat, tetapi masih bebas bisa menjumpai orang yang masih hidup, kemudian memberi pelajaran kepada yang masih hidup, ini susah diterima. Kebenarannya itu susah untuk diterima. Dengan apa kita harus membenarkan cerita semacam ini? Nyatanya belum ada satupun cerita yang menegaskan misalnya ulama si A, ulama si B langsung diajari ilmu oleh Rasulullah dalam kondisi yakdoh, dalam kondisi nyata. Kecuali dalam kitab-kitab Balawi. Kalau dalam kitab-kitab Balawi memang banyak. Ada salah satu kabib yang diajari ilmu langsung Rasulullah. Bahkan ketika ia mauquf atau bingung untuk status hadis, apakah ini hadis dhaif atau sahih, langsung tanya ke Rasulullah dalam kondisi ya qadha atau nyata. Tapi itu kan dongeng dan saya yakin itu hanya bohong-bohongan. Maka saran saya mengkaji kitab-kitab Kabib Balawi atau mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh Muki bin Balawi, kita harus hati-hati. Kenapa? Isinya itu banyak yang dilebih-lebihkan. Dan saya agak mengkritik. Di sini mencatut nama Abu Al-Mawahib, bahwa redaksi yang tadi saya bahas, yang tadi saya kritisi, itu katanya pendapat dari Syekh Abdul Mawahib. Tetapi sayang, ini mengutip dari kitab apa, halaman berapa, ini dalam kitab Imdadul Fuad, ini tidak disertakan catatan kakinya. Nah ini kan saya curiga, jangan-jangan ini hanya mencatut tokoh besar untuk menguatkan argumennya, untuk menguatkan pendapatnya. Dan masih banyak ya, dalam kitab Imdadul Fuad ini nanti akan saya bahas terkait Rotibul Haddad yang begitu dahsyat bagi pengamalnya. Artinya manfaatnya begitu dahsyat bagi pengamalnya. Dan ancaman bahaya bagi orang-orang yang sudah terlanjur mengamalkan rotib, tapi kemudian meninggalkan rotib. Ini seakan-akan doktrin, agar kita itu selalu atau senantiasa mengamalkan rotib. Itu politik menurut saya. Artinya marketing agar rotibul haddad itu banyak diminati oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Sehingga dibuatlah janji-janji palsu atau ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan Rotibul Haddad itu sendiri. Dan nanti akan saya bahas di episode berikutnya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya ini mengkritisi terkait cerita atau ya cerita yang di sini mengutip dari pandangan Syekh Abdul Mawahib yang mengatakan bahwa ada sebagian wali yang ilmunya itu diajari gurunya yang sudah meninggal. Sang guru dari dalam kubur memberi ilmu kepada muridnya dan muridnya ini mendengar suara gurunya dari dalam kubur. Saya menolak
cerita yang semacam ini. Karena antara alam barzah dan alam dunia itu ada sekat, ada jarak. Kok masih bisa berinteraksi bebas? Ya, itu bukan alam barzah namanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.